Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan bab baru, yakni fingil yang berbeda binanya dengan materi yang sudah saya sampaikan. Kalau kemarin fingil al-lafiful mafruk, sekarang al-lafiful makrun. Mafruk artinya dipisahkan, kemarin sudah saya jelaskan. Di sini adalah al-makrun yang dibarengkan, dibersamakan. Jadi lafif mafruk adalah bina yang ngain fingil dan lam fingilnya huruf nida, ya. Fingil yang ngain fingil dan huruf, dan lam fingilnya huruf nida. Ngain fingil dalam fingil sulasi otomatis adalah huruf kedua. Lam fingilnya adalah huruf ketiga, seperti pangala, ngain. Ini kan jatuh kedua, ketiganya lam. Yang dicontohkan di dalam buku kamu, dilihat saja di situ halaman 188. Lihat itu sisi tengah. Di situ ada judulnya al-lafiful makrun. Al-lafiful makrun. Nah, dibuka halaman 188, saya jelaskan. Ini kebetulan yang dicontohkan adalah fingil yang wasalnya fa'ala yafmidu pada fingil mudhari, main fingilnya di kasroh. Kemudian isi masdarnya kebetulan ini adalah seperti lafif mafruk. Artinya apa? Fingil mudhari isi masdar dalam fingil-fingil sulasi mujarrad itu simami. Tidak ada wazan yang permanen. Nah, ini wazannya fingalatan. Jadi ini kalau kemarin wakoya kiwakyan wawikayat wikoyatan itu dua, sekarang hanya satu, ya, yang berlaku untuk fingil ini rowa yarwi. Nah, sekarang yang harus kamu pahami bahwa fingil lafif makrun ini yang sama-sama huruf nilatnya dua, tetapi kalau kemarin mafruk depan pak fingil dengan lam fingil, ini adalah ngain fingil dengan lam fingil, sekarang jejer. Nah, ketika jejer semacam ini, yang menjadi pemikiran buat kamu hanya huruf nilat yang terakhir, ya. Wawunya tidak ada perubahan, ya. Jadi wawu ini harokatnya jik mengikuti pada wazan. Yang berubah hanya huruf ya ini. Nah, ketika huruf ya ini yang berubah, perubahannya ya sama dengan fingil lafif mafruk. Ya-nya, kalau wako kemarin kan ya yang paling akhir lamnya. Ini rawa yang terakhir juga ya. Oleh sebab itu ini akan lebih mudah untuk kamu pelajari, sebab perubahannya persis sama dengan kalimat wakos urusan ya ini. Nah, wamunya tidak ada perubahan sama sekali. Jadi nanti ke belakang wawunya tetap ada. Dah. Rowa ini asalnya adalah rawaya. Perhatikan itu. Rawaya. Ini. Berulang-ulang saya jelaskan, ya, bahwa ya ketik ini huruf nilat, ketika hidup jatuh sudah fathah, gantinya ya harus huruf alif. Alifnya alif yang bentuknya seperti ya alif maksuroh. Jadi begini, bahwa ini kan sama dengan wako, ya kan? Wako ya-nya diganti dengan alif maksuroh. Jadi nulisnya begini, rawa, nah, seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah ini adalah fingil madinya. Fingil madinya ya fangala wasannya utuh, tidak dirubah karena lam ini huruf sohe. Nah, ini kan ya lam fingilnya, jadi harus dirubah. Fingil mudhari'nya adalah yarwi. Ingat-ingat, yarwi itu asalnya adalah yarwiyu. Kemarin wako yaokiyu, yaokiyu jadi yaki. Nah, ini wakunya tidak dirubah. Kalau kemarin kan lafif mafruk wakunya dicabut. Ini yang dirubah hanya ya-nya. Ya-nya rubahnya bagaimana? Ya harokannya seperti yaki, dibuang karena berat.
jadi bunyinya apa? Yarwi. Bahasanya ya tidak dirubah ya itu. Yes. Kemudian yang ketiga ini si masdar, ingat si masdar sulasi mujarot itu simangi, tidak ada wajan yang tetap. Nah, ini wajannya fingalatan, ini fa fingil di kasroh ya, di sini fa fingilnya roh, ya di kasroh ikut sama wajan. Kemudian berikutnya ngain, fingilnya panjang, ngain fingilnya wawu ya diberi alif, wawunya riwa. Baru ini lam, ya kan? Lam ini dengan tak riwayat, riwayatan. Kalau rofa, nasab, jar, ingat-ingat. Kalau rofa riwayatun, nasab riwayatan, jar riwayatin. Nah tadi sudah saya sampaikan yang jadi fokus pemerhatian kamu adalah pada huruf ianya. Di sini ianya ingat. Ini kan ya di tengah, berarti kan jatuh sesudah huruf mati, ya tidak dirubah. Ini kan kalau tidak jatuh sudah huruf mati, umpamanya tidak ada alifnya. Jadi ini wutuh riwayatan. Artinya apa? Ya riwayat, riwayat itu cerita meriwayatkan. Marwan ini, Marwan adalah isim masdar mim, tengrem mim dipanakan masdar mim. Ini asalnya marwayun. Rofa nasab ya marwayan, jar marwayin. Perhatikan ini. Marwayun rofa wasan mafngadun. Marwayan nasab wasan mafngalan. Marwayin jar wasannya adalah mafngadin. Nah sini yang harus kamu paham bahwa rofa maupun nasab maupun jar ya ini hidup karena ada harokatnya sih dhamma tanwin fathah tanwin kasroh tanwin jatuh sesudah fathah, jadi semua sama. Yang rofa ya jatuh sesudah fathah, yang nasab jatuh sesudah fathah, yang majrur jatuh sesudah fathah. Jadi perubahannya sama. Apa? Ya ini karena hidup jatuh sesudah fathah, gantinya ya alif maksurah. Maka ketika ganti alif maksurah, gantinya ya alif yang seperti ya ini. Ya kan? Gantinya alif yang seperti ya. Jadi bunyi marwa. Sementara tanwin ini yang tadinya marwayun, marwayan, marwayin. Tanwin itu kan nun mati. Itu untuk tenger kalimat isim, jadi tidak boleh dibuang. Dan tanwinnya itu kemana? Ya ke sini. Nah, jadi bunyinya marwan. Aslinya marwayun. Jadi rofa. Kalau yang aslinya marwayan ya marwan, tetapi itu nasab marwannya. Yang aslinya marwayin majrur ya marwan ini marwan majrur. Jadi antara rofa, nasab dan jar itu sama saja bunyinya marwan. Wazannya beda, kalau rofa mafngalun, kalau nasab mafnalan, kalau jar mafnalin. Terus berikutnya adalah rawin. Ini perhatikan, lihat itu dalam buku kamu. Rawin itu asalnya karena wazannya fa'ilun, ini pelaku, orang yang meriwayatkan. Ini mana rawin ini orang yang meriwayatkan. Ini aslinya rawiyun ya. Rawiyun itu asli. Nah, karena lisannya orang Arab merasa berat, ada yang di dhamma bar kasroh, ini sulit. Ya, kalau di fathah hanya tidak berat, kalau di kasroh berat. Bapak ini isim, bisa saja rawiyan, bisa rawiyun, bisa rawiyin. Yang paling berat itu yun dengan yin. Yang rawiyan tidak berat, contohnya kamu. Nah itu tadi sudah ada ya, kemarin dulu ketika kamu belajar yarmian ini apa ya, itu kan mia tidak masalah. Nah ini sama ya rawiyun ini berat, rawiyin berat, ini rawiyan tidak. Jadi yang nasab tidak berubah. Yang berubah hanya yang rofa dengan yang majrur. Berubahnya bagaimana? Ya harokatnya dibuang.
ketika ya ini domahnya dibuang dan kasrohnya dibuang, ya yaknya mati. Yaknya mati. Nah, siki menggari tanwin tok ini. Yang rawiyun ini yaknya mati karena dibuang harokatnya. Yang rawiyin ya iyanya mati, hanya tanwinnya saja di sini. Jadi bagaimana kalau terjadi semacam ini, berarti yaknya mati, tanwin yang nun mati, maka terjadi dua yang mati, sehingga harus dibuang satu. Yang harus dibuang yaknya ini, ya, lam fi'il. Apa sebabnya? Padahal ini lam fi'il kan huruf pokok. Karena isim apa? Ini tanwin ini untuk tenger isim. Jadi setiap yang menjadi tanda atau tenger tidak boleh dibuang. Sebab itu tenger biar bisa dibedakan antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain. Dengan demikian bagaimana yaknya dihapus, ya, tanwinnya ya ke sini. Nah, ikut pada harokat terakhir rawi ini ke sini. Nah, yang rawiyun ya jadi rawin, yang rawiyin ya jadi rawin. Sing tidak berubah rawiyan. Ingat-ingat itu. Rawiyan, rawin, jadi rawin bisa bahasanya pangilun, bisa rawin. Bahasanya adalah fangilin. Setelah isim fangil, isim maf'ul, kamu paham urutannya. Isim maf'ul mesti permulaannya huruf mim yang di fathah. Marwiyun. Nah ini kamu mungkin baru mendengar kalimat yang semacam ini, marwiyun. Tapi kalau kamu ingat kalimat Roma, isim maf'ulnya adalah marmiyun, sama persis. Ini asalnya adalah marbuyun. Pernah saya jelaskan. Wawunya ini mati, marbuyun. Ada wawu mati ini, maf'ul, dengarnya. Ketika terjadi ada huruf ngilat jajaran mati satu, ini wawu, ini ya jajar, wawunya mati. Maka yang mati diganti huruf ngilat, tetapi huruf ngilat seperti yang hidup. Maka ketika ini diganti ya seperti yang hidup apa ya, ya gantinya ya. Maka ketika gantinya ya, jadinya bunyinya marbuyun. Yes. Sekarang ingat, setelah ini ya ini diganti, memang wawunya mati, gantinya ya mati, ya mati. Ini gabungan ke sini. Bunyinya jadi marbuyun, ya. Jadi marbuyun. Ini tasdid, berarti hanya dua yang Arab mati. Lah ya mati kok jatuh sudah domah, ini sulit. Yang serasi dengan ya mati, harokatnya bukan domah tetapi kasroh. Oleh sebab itulah domahnya ini diganti kasroh untuk menyesuaikan dengan ya ini yang ditasdidkan ini. Jadi kalau tidak ditasdidkan yang diletakkan begini, tapi karena kembar tidak boleh diletakkan, harus digabung. Jadi bunyinya marwiyun, wazannya maf'ulun. Nah ini yang kamu harus perhatikan hal-hal semacam ini sebab sangat jauh dengan wazannya. Irwi latarwi ini, irwi ini asalnya irwi, latarwi, tarwi, yes. Kalau dibaca tidak irwi, ya wazannya ifngil, huruf paling akhir mati. Latafngil, huruf paling akhir mati. Latarwi. Dibaca ya irwi, latarwi, panjang. Lihat ternyata yang mati ya, ini juga ya. Lamfingil. Jatuh sesudah kasroh dibaca kepenak. Oh jadi tanda mat. Tetapi ada aturan. Isim fi'il amar itu mabni sukun jazm. Nah, mabni jazm. Tengere jazm naik huruf ngilat kudu sukun, ya. Tengernya jazm huruf ngilat dibuang huruf ngilatnya. Ini sama masukkan lajas lanahi menyebabkan jazm dibuang seret. Ya, jadi karena yang dijazm huruf ngilat, maka huruf ngilatnya dibuang. Jadi yang irwi panjang, buang yanya jadi pendek. Irwi.
latarwi sebab bahwasanya latafngil beri direct mati ya ini sekalipun dibaca enteng ya tetap harus dibuang sesuai dengan kaidah yang berlaku ketika jazm yang dijazm huruf nilat ya huruf nilatnya dibuang itu pertanda jazmnya efektif. Kemudian berikutnya ilwi latarwi marwan ya marwan mirwan. Perhatikan ini dua isim yang sama, yakni zaman dan makan maknanya beda tetapi bentuknya sama, wazannya sama. Kalau dikias atau ditasrif ya sama caranya. Marwan marwayani marowin, marwan marwayani marowiya. Ini sama dengan yang ini nih, isim masdar ini. Sama persis, hanya maknanya beda. Kalau ini nama perbuatannya, ini nama tempat dan nama waktu berdua. Bedanya itu. Kalau meletak semua ya kelihatannya sama. Ada kalimat marwan sendirian itu coba sebut apa simbolnya. Bisa itu isim masdar min, bisa itu isim zaman, bisa itu isim makan. Jadi perubahannya sama dengan ini, asalnya marwayun, yane diganti alif bengkong sebab hidup jatuh sesudah fathah. Tanwinnya mundur ke sini marwan. Marwayan ya sama yanya ganti alif bengkong sebab hidup jatuh sudah fathah. Alifnya ini sesudah ini bengkong sebab gantinya ya. Tanwinnya mundur jadi yang nasabnya marwan. Yang marwayin jar ya iyanya diganti alif bengkong, alif maksurah karena jatuh sudah fathah, tanwinnya maju ke sini, bunyinya jadi sama. Jadi sama dengan yang ini, rofa ya marwan, nasab ya marwan, jar ya marwan. Nah terus yang ini, yang mirwan, mirwan itu sama saja, hanya beda harokatnya ini ma, ini mi, ini. Marwan, mirwan. Perubahannya hanya di wan ini. Ya. Mirwayun, mirwayan, mirwayin semua huruf ya-nya diganti alif maksurah, tanwinnya pindah ke wawu. Jadi rofa ya mirwan, nasab mirwan, jar mirwan. Jadi sama ini. Zaman makan terus isi malat, isi masdar, mim, iqlalnya itu sama. Merubah ya ini dirubah dengan alif maksurah, harokat apa tanwinnya mundur ke bawah. Sudah saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan.